Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala naharana minas shaimin wa layalana minal qaimin al-musallimin ar-raki'in as-sajidin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaumil akhirah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbis salim. Ketika itu juga baginda Rasulullah bersama-sama membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Maka setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lantas, apa sebenarnya tujuan Allah menyuruh kita berpuasa? Yang awalnya di hari-hari lain, di bulan-bulan lain, makan dan minum siang hari dibolehkan. Namun ketika tiba bulan suci Ramadan, makan dan minum siang hari diharamkan. Maka sebenarnya apa tujuan Allah menyuruh kita berpuasa tersebut? Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka jelas tujuan Allah menyuruh kita berpuasa ialah agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak semua orang yang berpuasa itu akan menjadi takwa. Buktinya, banyak orang yang setelah Ramadan selesai masih suka berbuat maksiat, masih suka berbuat dosa, masih suka berbuat keburukan. Ini menandakan bahwa tidak semua orang yang berpuasa itu akan menjadi takwa. Karena apa? Dalam ayat ini ada sebuah kalimat taroji, yaitu kalimat pengharapan yang bunyinya ialah la'allakum, agar kalian. Maka ini bukti bahwa semua orang yang berpuasa belum tentu akan menjadi takwa, karena dalam ayat ini ada kalimat pengharapan, yaitu semua pengharapan tidak ada yang mungkin tidak terwujud, ada juga yang mungkin terwujud. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang ketika Ramadan usai mereka mendapatkan gelar takwa tersebut. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lantas bagaimana kita melihat orang itu bertakwa? Bagaimana kita melihat ciri-ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134, adapun bentuk orang yang bertakwa kepada Allah, bentuk orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama ialah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maksudnya apa? Yang sebelum Ramadan ia adalah orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit. Namun setelah Ramadan selesai, mereka menjadi orang-orang yang suka berbagi, menjadi orang-orang yang dermawan. Kemudian yang kedua yaitu wal kadhiminal ghaiz, orang yang bisa meredam amarah. Yang sebelum Ramadan ia adalah orang yang pemarah, dikit-dikit tersinggung. Namun setelah Ramadan menjadi orang-orang yang penyabar. Maka mereka inilah yang berhasil puasanya. Dan yang terakhir ialah wal 'afina 'anin nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang sebelum Ramadan ia adalah orang yang pendendam, setelah Ramadan menjadi orang-orang yang pemaaf. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah ciri-ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ialah yang sebelum Ramadan ia adalah orang yang bakhil, orang yang kikir. Setelah Ramadan menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka berbagi. Yang kedua, yang sebelum Ramadan ia adalah orang yang pemarah, dikit-dikit tersinggung. Setelah Ramadan menjadi orang-orang yang penyabar. Dan yang terakhir ialah orang yang pemaaf. Yang sebelum Ramadan ia adalah seorang pendendam, setelah Ramadan ia senantiasa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka dalam hidup ini
ada dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Yaitu dua hal yang harus kita ingat ialah kebaikan orang lain kepada kita dan kesalahan kita kepada orang lain. Untuk apa kita mengingat kebaikan orang lain kepada kita? Agar kita senantiasa mencontoh suri tauladan sifat baiknya. Dan untuk apa kita mengingat kesalahan kita kepada orang lain? Agar kita senantiasa bisa introspeksi diri, memperbaiki diri kita dan memperbaiki kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Dan dua hal yang harus kita lupakan dalam hidup ini ialah kebaikan kita kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Untuk apa kita melupakan kebaikan kita kepada orang lain? Agar kita senantiasa menjadi orang yang ikhlas dalam melakukan kebaikan tersebut. Dan untuk apa kita melupakan kesalahan orang lain kepada kita? Agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang pemaaf. Dahulu dikisahkan ada sahabat Abdullah ibnu Amar diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Ya Abdullah ibnu Amar, bahwasanya di sudut desa sana ada seorang pemuda ahli sorga. Maka Abdullah ibnu Amar ini penasaran hingga akhirnya ia bertamu di rumah pemuda tersebut. Singkat cerita, 3 hari dia bertamu di rumah pemuda ini. Ia penasaran ingin melihat amalan apa yang ia lakukan sehingga dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli sorga. Ia lihat selama 3 hari tersebut, ternyata tidak ada amalan spesial yang ia lakukan, hanya sholat 5 waktu saja. Namun akhirnya di hari ketiga sebelum Abdullah ibnu Amar pamit pulang, ia mengatakan kepada pemuda tersebut, "Wahai Fulan bin Fulan, bahwasanya aku bertamu di rumah engkau ini karena aku penasaran. Karena apa? Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli sorga. Sedangkan yang aku lihat selama 3 hari ini tidak ada amalan-amalan spesial yang engkau lakukan. Tidak ada ibadah-ibadah istimewa yang engkau lakukan. Kenapa Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli sorga?" Maka apa kata pemuda tersebut? Jawaban pemuda ini, "Wahai Abdullah ibnu Amar," kata pemuda ini, "mungkin karena satu amalan inilah yang membuat baginda Rasulullah SAW mengatakan aku adalah ahli sorga." Apa itu amalannya? Yaitu setiap malam sebelum saya tidur, saya menadahkan kedua tangan saya di hadapan Allah. Saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku maafkan ya Allah, aku ampunkan ya Allah bagi siapapun orang yang menyakitiku, menghardikku, menzolimiku, menghinaku. Aku maafkan semua kesalahannya ya Allah." Hanya karena inilah pemuda ini dikatakan ahli sorga oleh baginda Rasulullah SAW karena di dalam hatinya penuh dengan pintu maaf. Maka inilah ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum Ramadan ia pelit, bakhil, kikir, setelah Ramadan menjadi orang yang dermawan. Yang kedua, yang sebelum Ramadan ia pemarah, setelah Ramadan menjadi orang yang penyabar. Dan yang terakhir, sebelum Ramadan ia adalah orang yang pendendam, setelah Ramadan ia menjadi orang-orang yang pemaaf. Jika ini lahir dalam diri kita, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak bukan gading namanya. Tak ada manusia yang tak bersalah bukan manusia namanya. Ila akhir, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.